Halo teman-teman, hari ini aku mau kasih tips dan tutorial ke kalian gimana cara pakai make up untuk ke kampus. Nah, produk-produk yang aku pakai hari ini bisa dibilang produknya itu nggak terlalu mahal, di bawah 50.000. Kemudian make up look yang aku pakai hari ini make up look natural, nggak terlalu kelihatan pakai make up, tapi pakai make up gitu. Jadi langsung aja kita lihat tutorialnya. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai dari step yang pertama, yaitu pakai pelembab. Nah, di sini aku pakai pelembabnya itu dari Image, aloe vera dari Image. Nah, fungsi dari pelembab itu sendiri selain untuk melembabkan, juga agar make up yang akan kita pakai nggak cracky atau nggak pecah, breakout gitu. Jadi tetap kelihatan mulus, lembab, dan bagus. Kita langsung aja pakai ya. Tapi kalau misalkan kalian punya pelembab yang lain atau pelembab dari skincare yang kalian pakai, juga kalian boleh pakai itu ya. Kalau misalkan kalian bibirnya kering, kalian juga boleh pakai pelembab bibir ya. Jadi pelembab bibir sama pelembab wajah itu dipakai bersamaan di step yang pertama. Nah, kalau sudah, kita tunggu sampai meresap dan pelembabnya kering, terus kita boleh lanjut ke step yang selanjutnya. Nah, kemudian step yang kedua kita pakai sunscreen atau langsung ke foundation. Kalau misalkan kalian foundationnya atau DD cream, BB cream, CC cream, dan lainnya mengandung SPF yang bisa dipakai sebagai pengganti sunscreen. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya foundation yang mengandung SPF 30, SPF yang lainnya, kalian harus pakai sunscreen terlebih dahulu ya, terutama untuk kegiatan outdoor yang kalian lakukan di siang hari. Nah, di sini aku pakai DD cream dari Wardah yang C Defense. Wardah DD cream ini mengandung vitamin B3 yang mampu mencerahkan kulit, kemudian ada vitamin E yang mampu menjaga elastisitas kulit, dan terakhir mengandung SPF 30 untuk melindungi kulit dari sinar UV. Nah, langsung aja kita aplikasikan DD creamnya ke wajah kita. Oke, langsung aja kita aplikasikan DD creamnya ke wajah kita. Totolkan dulu secara merata supaya seluruh bagian wajah kita ke bagian foundationnya atau DD creamnya. DD cream itu lebih ringan daripada foundation ya. Langsung aja kita ratakan. Kalau misalkan kalian gak punya spons atau gak mau ribet, kalian boleh ratakan menggunakan tangan, ditep-tep dulu supaya produknya nggak langsung habis di tangan. Ditep-tep dulu. Kalau misalkan kalian langsung balurkan, biasanya nanti produknya bakal langsung habis karena geser gitu. Nah, kalau sudah merata seperti ini, langsung kita ratakan pelan-pelan. Kemudian boleh kita ambil sedikit lagi untuk menjadi eye base makeup sebelum kita pakai eyeshadow. Nah, kemudian step yang ketiga, kalau misalkan kalian suka pakai blush on yang krim atau misalkan
yang bukan powder, kalian harus pakai blush onnya itu di step yang ketiga ini setelah kalian pakai foundation. Jadi harus langsung diaplikasikan blush on creamnya. Setelah itu boleh kalian pakai powder yang lain. Nah di sini karena aku gak punya eye cream blush on, terus kalau misalkan pakai blush on powder itu kerasa terlalu cepat luntur atau enggak bertahan lama, jadi aku akalin pakai lipstick. Nah di sini aku pakai lipstick dari Purbasari, ini yang nomor 81. Jadi caranya kita langsung aja aplikasikan lipstiknya itu di pipi yang akan kita pakaikan blush on. Kebetulan ini warnanya itu lebih ke peach, jadi bukan yang pink menor kayak gitu. Nah kalau sudah, kita tap-tap aja. Nah aku suka banget warnanya karena nggak yang gonjreng banget, nggak menor, jadi kelihatan lebih natural. Nah kemudian step yang keempat, supaya DD cream atau foundation atau CC cream, BB cream dan lain-lain yang kalian pakai itu nggak geser, kalian harus set complexion yang udah kalian pakai menggunakan loose powder atau bedak tabur. Nah di sini aku pakai bedak tabur dari Wardah. Ini langsung kita aplikasikan aja pakai sponsnya. Nah pertama yang akan kita pakaikan itu adalah di bagian bawah mata supaya ngeset gitu. Jadi yang akan kita set pertama-tama itu adalah bagian-bagian yang mudah berminyak, yaitu salah satunya di bawah mata. Biarkan sampai set, baru nanti kita pakaikan ke seluruh wajah di akhir. Nah selanjutnya sambil kita nunggu bedaknya set, kita akan aplikasikan pensil alis. Ini aku pakai dari Etude House. Jadi pensilnya itu bentuknya agak pipih kayak gini, jadi bukan yang runcing ya, karena aku lebih mudah mengaplikasikan pensil alis yang seperti ini. Nah langsung aja kita rapikan dulu alisnya menggunakan spoolie brush. Kita rapikan dulu supaya membingkainya mudah. Nah kalau sudah dirapikan, kita akan mulai untuk membingkai alisnya dari bagian atas. Kemudian kita tarik ke samping, miring. Kemudian kita tarik bingkai yang bagian bawah dari tengah ke belakang. Kemudian kita isi bagian tengahnya sampai belakang. Nah, terakhir kita ambil garis tipis-tipis aja dari depan ke bagian tengah, tapi di bagian bawahnya aja ya. Nah, kemudian kita sisir alisnya pakai spoolie. Nah, selesai alis bagian kanan, kita lanjut hal yang sama di alis yang kedua. Oke teman-teman, ini aku udah selesai pakai alisnya. Jadi pensil alisnya itu aku pakai yang warna dark gray, jadi nggak terlalu hitam tapi bukan coklat juga, jadi abu-abu tua gitu. Soalnya alis aku itu termasuk alis yang tebal gitu tapi carang-carang, jadi
kita pakai pensil alisnya itu cuman buat ngisi yang bagian kosong-kosongnya aja. Oke teman-teman, kita ke step selanjutnya. Kita sekarang akan pakai eyeshadow. Ini aku pakai eyeshadownya dari Muka matte eyeshadow, jadi eyeshadownya yang matte bukan yang glossy. Kita akan pakai eyeshadownya warna-warna yang simple aja, yang natural. Sekarang untuk base make upnya kita pakai warna coklat coffee ini. Kita aplikasikan ke seluruh kelopak mata. Nah teman-teman, untuk di bagian ujung bagian kelopak matanya ini kita pakai warna yang lebih gelap supaya menimbulkan kesan smoky eyes. Kita pakai warna yang lebih gelap lagi, ini lebih ke black, lebih ke hitam. Kita aplikasikan di bagian ujungnya aja. Untuk ngeblendnya aku lebih nyaman menggunakan jari, jadi kita blend sampai ke luar kelopak mata untuk warna yang lebih gelapnya. Nah kemudian untuk terakhir kita pakaikan warna krem yang di tengah ini. Kebetulan ini warnanya shimmer, jadi kita kasih di tengahnya, kita aplikasikan menggunakan jari aja. Selesai, kemudian kita akan merapikan dulu bedaknya yang tadi belum selesai. Karena setnya udah selesai, udah ngeset, kita rapikan aja langsung menggunakan spons. Terus kita aplikasikan bedaknya di seluruh wajah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan pakai sedikit shading di bagian hidung ini. Kita boleh pakai eyeshadow yang warna gelap, boleh warna yang cenderung black ini atau yang warna coffee, atau kalau misalkan kalian punya bronzer atau punya contour, kalian boleh pakai itu sebelum kalian set pakai bedak ya. Karena di sini kita akan pakai contour powder, jadi kita aplikasikan setelah bedak. Nah caranya kita ambil sedikit pakai jari aja, aku pakai yang coffee ini, terus kita aplikasikan dari ujung alis ke bawah hidung. Setelah ini lalu bisa kalian blend supaya hasilnya lebih natural. Oke teman-teman, step selanjutnya kita akan pakai maskara. Di sini aku pakai maskara dari Essensis. Karena menurut aku maskara ini adalah maskara yang waterproof. Jadi kalau misalkan kena air itu nggak bleber, kemudian yang benar-benar pigmented langsung kalau misalkan kita aplikasikan ke bulu mata kita langsung kelihatan. Nah ini warnanya hitam, langsung kita aplikasikan aja.
karena di sini bulu mata bawah aku nggak ada, jadi aku bakalan pakai di bulu mata bagian atasnya aja ya. Aku aplikasiin di kedua mata aku, kemudian kita keringkan dulu. Nah, kalau misalkan kalian nanya kenapa aku nggak pakai pini dulu sebelum pakai maskara, itu karena bulu mata aku yang pendek ini, kalau misalkan aku pakai pini dulu terus pakai maskara, si bulu matanya itu keburu turun lagi gitu. Jadi pas aku pakein maskara itu, maskaranya udah turun gitu, bulu matanya udah turun. Jadi aku akalin kalau misalkan pakai pini itu setelah pakai maskara. Jadi kita tunggu maskaranya kering dulu, terus baru kita pakai pini. Tuh teman-teman. Nah teman-teman, kita sekarang mendekati step yang terakhir tapi belum akhir banget. Nah sekarang kita akan pakai lipstick. Pertama untuk base-nya, rencananya aku mau bikin ombre lips. Nah pertama untuk base-nya aku pakai Kiss Beauty Lip Gloss, ini yang warna nude. Aku pakaikan buat jadi base-nya. Nah jadi warna nude-nya itu mendekati ke peach, jadi sesuai banget kan sama makeup yang tadi udah aku pakai, mulai dari blush on, kemudian dari eyeshadow. Jadi cocok banget dipadu-padankan dengan lip gloss ini. Nah teman-teman, walaupun ini namanya lip gloss, tapi hasil akhirnya tuh nggak glossy sama sekali ternyata. Jadi hasil akhirnya itu finishingnya itu matte, jadi kayak lip cream. Kalau meskipun namanya lip gloss, tapi hasilnya lebih kayak lip cream. Nah kalau udah kering, kita akan tumpang dengan lip cream dari Implora. Ini shade yang nomor 11 Red Bean. Kita pakai di bagian dalam bibir supaya menimbulkan kesan ombre. Nah teman-teman, terakhir, bener-bener step yang paling akhir, kita akan pakai face mist dari Wardah. Ini aku pakai face mistnya dari Wardah. Gunanya itu untuk mengunci makeup yang sudah kita pakai agar tidak mudah luntur, terutama kalau kita misalkan pakai makeup itu di siang hari di bawah sinar matahari. Jadi nggak cepat luntur, terutama bagi kalian yang punya wajah berminyak. Nah, for your information, wajah aku itu kombinasi, jadi normal cenderung berminyak tapi nggak terlalu berminyak. Jadi Wardah Face Mist C Defense with Vitamin C ini cocok banget buat nahan atau ngunci makeup untuk orang-orang yang punya wajah berminyak atau oily face gitu. Jadi kita langsung semprotkan aja face mistnya ke seluruh wajah. Begitu disemprot, emang kelihatannya itu wajah kita jadi basah gitu, tapi nanti face mistnya bakal meresap dan ngunci makeup yang kita pakai. Kemudian final looknya juga nggak kelihatan glossy, tapi bakal tetap kelihatan matte, cuman nggak terlalu powdery gitu, jadi nggak kelihatan kayak kita pakai bedak yang tabur tadi. Jadi lebih padat gitu ke wajah kita, lebih menyatu. Oke teman-teman, sekian tips dan tutorial hari ini dari aku. Semoga tips dan tutorial ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian bisa ikutin tutorialnya ya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik
like, share, and subscribe. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, kalian boleh klik dislike. See you on next video.